sekarang harus kita tegaskan dan kita minta pendapat Pak Pendeta sama Ustadz kita, di bidang apa kita boleh berdebat. Kalau teologi perlu nggak diomong-omongin di antara orang Islam sama orang non-Islam? Tolong kalau teologi mau diperdebatkan apa enggak? Menurut Anda? Tidak. Kenapa tidak? Keimanan seseorang itu kalau bahasa binafsi ke orangnya masing-masing. Jadi kembalikan lagi kepada dirinya masing-masing. Jadi tidak usah Jadi khusus bidang teologi kita tidak usah berdebat dan tidak usah ngomong-ngomong di antara kita. Itu namanya aurat. Tidak usah diomongin, tidak usah bantah-bantahan. Kita berdiskusi, berdebat boleh, tapi soal penanganan masalah rakyat, pengairan, energi alternatif, berdebat monggo. Tapi soal teologinya tenang-tenang aja. Itu kayak istri itu boleh nggak diperdebatkan? Oh, kok bojoku pokoknya ini nggak usah toh. Terus irungnya doanya kak piro jajal diukur, nggak usah. Istri itu nggak usah diperdebatkan. Saya itu beristri dia karena yang saya sukai dia, yang lain tidak. Tapi kan nggak perlu ngomong begitu. Islam itu saya peluk, itu adalah kenikmatan dan kesucian di dalam diri saya, dan itu saya tutupi, tidak boleh dilihat orang. Sebagaimana alat kelamin kita itu suci, kan gitu. Suci enggak? Suci enggak? Suci, makanya jangan dibikin tidak suci, karena dia sangat suci. Bentuknya aja yang lucu. Ya, tapi suci ya. Lo maksudnya lucu itu berubah-ubah. Oh, very unique ya. Oh, gitu aja sudah gembira orang Indonesia. Nggak perlu mahal-mahal, udah seneng kok. Nanti kita tenang-tenang aja gitu loh. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu suci. Sebagaimana teologi itu suci. Kalau mau dibuka gawat, sebab saya akan menyatakan, saya ini milih Islam karena bagi saya selain Islam salah. Tapi sama dengan dia, saya ini milih Protestan karena menurut saya yang selain Protestan salah, kan gitu. Loh, kalau ini ditabrakkan untuk apa? Untuk apa? Memang begitu kok. Masa orang ke warung berdua, yang satu milih rawon, yang satu milih soto, terus berdebat dulu. Enggak, soto yang enak. Enggak, rawon. Lu enggak jadi makan, kamu bapak sing soto-soto, sing rawon-rawon. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Ayo santai lah, relax lah, ayo lapang dada, jembar. Hatinya lapang. Enggak apa-apa kok orang lain enggak sama-sama kita, itu enggak apa-apa. Kalau kambing, biarkan dia jadi kambing, kembangkan bahwa dia kambing. Kalau kerbau, biarkan dia kerbau. Jangan kerbau dikambing-kambingkan, kambing dikerbau-kerbaukan. Agama tidak sama satu sama lain. Bukan pluralisme adalah semua agama sama. Kalau semua agama sama, ya sudah jadi satu kita. Gereja, masjid dijadiin satu, diulek jadi agama baru, namanya agama pluralisme. Enggak, beda dong Kristen sama Islam, beda dong Protestan sama Katolik, beda dong Martin Luther King yang mengatakan I have a dream. Wah, Martin Luther King itu kan lain. Orang Katolik mangkel sama kata-kata itu, tapi orang Protestan mongkok hatinya karena mendengar Martin Luther King mengatakan I have a dream. Pendekar silat itu kalau mengajari muridnya itu bukan diajari main silat dan jurus nomor satu, tapi diajari untuk menjadi manusia pekerja, kan gitu. Dan yang disebut pekerja itu ya kadang-kadang dia disuruh nimba yang timbanya bocor. Dan itu dia harus penuhin kamar mandi dengan timba yang bocor. Kalau kita pakai pendidikan barat, ini kan gila. Loh, gimana timbanya bocor begitu sampai di atas habis baru dimasukin. Tapi masalahnya bukan pada timba itu, masalahnya adalah pada tradisi untuk menjadi bagian dari kebesaran Allah yang disebut al-fa'al. Fa'alul lima yurid. Allah yang maha bekerja, Allah yang menidurkanmu dan membangunkanmu, Allah yang menggerakkan jantungmu dan memutar darahmu, Allah yang menumbuhkan rambut dan alismu, Allah yang membuat engkau tahu bahwa engkau mau kencing karena ada sistem syaraf di dalam badanmu yang membuat engkau sadar bahwa engkau akan kencing. Bayangkan kalau ada pendeta dihilangkan sistem syarafnya itu diputus satu oleh Allah ketika dia melakukan misa di gereja, dia tidak tahu bahwa dia mau kencing.
terus tiba-tiba keluar saja itu kencing, upamanya. Apalagi sampai presiden dihukum Allah dengan cara diputus satu saja, dinonaktifkan itu satu syaraf, itu dia sudah akan hancur lebur hidup. Jadi Allah maha bekerja, Allah itu al-fa'al, Allah, pekerjaan Allah di dalam badan kita saja hampir 100%. Dan kita ini tidur pun tidak mampu. Kita ini mampunya menggeletakkan badan, menutup mata, tapi kita tidak bisa memerintahkan diri kita untuk tidur. Dan kalau kita sudah ditidurkan Tuhan, kita tidak mampu memerintahkan diri kita untuk bangun. Jadi kita sama sekali tidak punya kedaulatan atas diri kita. Sehingga hak asasi manusia itu konsep yang lucu. Karena yang lebih tepat adalah hak asasi Tuhan atas diri kita, karena dia pekerja utama di dalam kehidupan kita. Itu teman-teman saya. Di forum saya kayak gini di Jakarta, ketua DDI yang sangat keras Islamnya, saya jajarkan sama ketua PRD. Dan ternyata yang orang DDI ini ngomongnya plural, moderat, ngomong mengenai nilai-nilai kebudayaan, padahal orang DDI biasanya ngomongnya halal darahnya gitu-gitu. Begitu masuk forum sini enggak, dia ngomong baik sekali. Artinya karena dia diberi kepercayaan dan cinta, dia pun memberi kepercayaan dan cinta. Padahal dia sangat keras. Sementara orang PRD yang biasanya new life, dia ngomong menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. PRD malah hadis-hadis. Karena apa? Karena orang yang bercinta saling memberi, kan gitu, saling memberi, saling ngalah. Ini negara dengan kebudayaan dan kekayaan kemanusiaan seperti ini hanya merupakan satu-satunya negara yang pantas untuk memimpin dunia. Islam, kalau Anda ngomong pasukan, ngomong kepemimpinan Islam, sudah terbukti Timur Tengah tidak bisa memimpin Islam. Syiah di Iran juga tidak akan diterima untuk memimpin Islam. Maka pemimpin Islam yang akan datang akan lahir dari Indonesia. Bener ini saya nggak ngeramal, ini ya doa tapi juga setengah ramalan. Gitu loh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, karena memang yang pantas Anda. Di Arab Saudi sudah bangkrut kebudayaannya, ilmunya Anda tahu. Raja Arab aja tidak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Betawi. Ya Arab Amiyah, bukan Arab Fusca. Jadi Pangeran Abdullah kalau pidato dibikinkan teks, dia baca. Tapi kalau ngomong langsung dia pakai bahasa Arab Amiyah, Arab pasaran. Sementara kita di sini mau cari orang berbahasa Arab sak membrek. Kiai Kanjeng datang ke Mesir pakai pengantar bahasa Arab, dis, gubernurnya langsung interupsi, langsung naik. Antum min ain antum? Indonesia. Aina Indonesia? Lihat di sana Indonesia. Antum tata alam guna ulah. Anda belajar di Arab, di negara enggak pernah belajar. Lu belajar bahasa Arab di mana? Ya di Indonesia. Wah, dia langsung, sekarang semua sekolah di provinsi Ismailia harus memperbaiki kurikulum bahasa Arab, karena kita malu tamu kita yang tidak pernah belajar di negeri Arab berbahasa Arab lebih bagus daripada kita orang Arab. Ya, terakhir, tentu saja yang ngomong Arab di situ pengantarnya bukan saya. Bukan saya ini rendah hati. Kalau di negara Arab saya bilang ya afwan ya habibi, hadrotak, saya bilang. Saya ini kalau bahasa Arab kurang pinter karena saya itu belajarnya dulu bahasa Inggris. Jadi untuk ke Arab saya minta tolong ada teman, kakak saya. Jadi afwan lah, saya tidak bisa bicara. Nanti kalau ke Australia, ke Inggris saya balik. I'm really sorry because I never learned English well because I was educated in Islamic school, saya bilang. Jadi saya ini belajarnya lebih banyak bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Jadi mohon maaf saya di Inggris ini nggak bisa banyak ngomong. Hidup kok bikin repot ya. Oh, gampang aja. Komunitas Kristen berdoa sesuai dengan keyakinan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Akbar, Maha Agung dan Maha Pengasih, terima kasih untuk malam ini sampai dini hari, di mana malam ini kami dirahmati oleh suasana keagamaan yang membawa kesejukan, kehangatan, kejenakaan, dan memberi kami keterbukaan untuk melihat segala keperbedaan. Biarlah kami merasakan keindahan agama pada malam hari ini, dan juga akan menjadi lebih indah ketika itu kami hayati setelah acara ini. Hingga dimanapun kami berada, kami membawa cinta dalam hidup kami, cinta kepadamu yang maha tinggi,
dan cinta kepada sesama kami yang Engkau ciptakan. Terima kasih untuk keindahan yang Tuhan karuniakan pada hari ini, dan kami berharap pada hari-hari nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqi al-Fatihah, bihaqi alif lam mim, bihaqi ayatika wa hurufika ya Allah. Di dalam dadanya saudara-saudaraku yang berkumpul sampai larut malam ini dengan ikhlas ya Allah, berikanlah hati yang lembut, cinta yang mendalam, dan cinta yang luas ya Allah. Dan jagalah jangan sampai cinta itu keluar dari dadanya sehingga dada itu dikuasai oleh yang lain ya Allah. Di dalam batok kepala dan pikiran mereka berikanlah kecerdasan ya Allah, berikanlah segala macam ilhamu untuk menyelesaikan masalah-masalah ya Allah. Dan di atas ubun-ubun mereka ya Allah, bendarkanlah energi dan frekuensi hidayahmu untuk mereka ya Allah. Dan kalau sudah lengkap semua itu Engkau berikan kepada mereka ya Allah, kepada anak-anak muda yang aku cintai ini ya Allah, berikanlah amanat kepada mereka untuk memperbaiki negeri ini. Jadikanlah mereka anak-anak, orang-orang yang akan memimpin masyarakatnya, yang siap untuk itu. Engkau pinjami kekuatan di kaki mereka, Engkau pinjami keterampilan di tangan mereka ya Allah, ya Allah. Ya mufatihal abwab, ya musabibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbirul laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal, hawwil halana wa hawwil halahum ya Allah ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pulang ke rumah masing-masing, masih ada waktu untuk segera mempersiapkan sahur. Teman-teman yang akan mengiringi dengan lantunan-lantunan agar supaya Allah mengirimkan malaikatnya dan menambah kenikmatan hidup Anda, memudahkan rezeki orang tua Anda, menenteramkan semua anggota keluarga dan rumah tangga Anda, serta membuat Anda mencapai cita-cita di dalam karir Anda. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit karena besok malam teman-teman dan saya harus pentas di Masjid Besar Solo di Keraton. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan oleh Allah, karena tiap malam berpindah kota untuk mengabdi kepada Tuhan dan hamba-hambanya di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.